Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara doa malam Persekutuan Doa Victory Family. Saya rindu setiap kita malam hari ini sungguh-sungguh bersama-sama dengan saya malam hari ini di rumah masing-masing. Siapkan hati, siapkan semuanya untuk malam hari ini kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya sungguh percaya apa yang kita lakukan malam hari ini, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan senang, dan malam hari ini Dia ingin menjamah setiap kita, Dia rindu untuk menolong setiap kita. Tetap kuatkan, teguhkan hatimu, jangan menyerah, jangan putus asa. Selagi kita masih hidup, selama kita masih bernafas, Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita malam hari ini. Sebelum kita mulai segala sesuatunya, kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini, Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk datang mendekat di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, menolong setiap kami, mampukan kami untuk datang mendekat, mampukan kami untuk berdoa, mampukan kami untuk menyembah dengan segenap hati kami, mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, sakit penyakit, pergumulan, kekurangan, tidak mengurangi kasih kami, kesetiaan kami untuk kembali datang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan di dalam hidup kami. Engkau yang memiliki hidup kami. Oleh sebab itu mari malam hari ini Bapa, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan malam hari ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami puji di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penolong kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hampiri hadirat Tuhan, kita nyatakan kerinduan kita kepadanya. Seperti rusa yang haus untuk minum di sungainya Tuhan, seperti itulah hati kita. Kita haus, kita rindu datang berjumpa dengan Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus
Mari malam hari ini siapkan hidupmu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kau melawat setiap kami, Bapa. Mari malam hari ini setiap kami yang letih lesu, setiap orang yang berbeban berat, setiap orang yang membutuhkan pertolongan datang kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, panggil namanya Yesus, Dia penolongmu. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Bapa. Mungkin persoalanmu berat, mungkin kau sedang sakit, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini tidak bisa membatasi kasih Tuhan, tidak bisa menghentikan uluran tangan Tuhan untuk menolong setiap kita. Dia hanya menyelidiki, melihat apa yang ada di dalam hatimu. Kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan, biarlah itu yang membuat doa-doamu kau naikkan dengan segenap hati. Mari Bapa, Engkau melawat setiap kami. Engkau memeluk setiap kami dimanapun kami sedang berada. Biar tangan-Mu yang menjangkau setiap kami itu memberikan kepada kami kelegaan, memberikan kepada kami damai sejahtera, memberikan kepada setiap kami sukacita yang melimpah. Kami sungguh percaya saat kami menaikkan doa-doa kami, saat kami menyembah kepada Tuhan, seketika itu juga Engkau hadir dan Engkau memalingkan wajah-Mu kepada setiap kami, mengulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan kehadiran-Mu malam hari ini. Berkati setiap kami yang sedang mengikuti acara doa malam ini. Jangan ada seorang pun yang Kau lewati, satu persatu. Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Bapa. Dan malam hari ini kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan.
Terima kasih untuk semua anggota tubuh kami yang begitu sempurna. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kami. Karena semuanya itu membuat kami kuat. Mari malam hari ini Bapa, biarlah kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Untuk membuat satu terobosan yang baru, perubahan hidup sejak kami berjumpa dengan Tuhan. Kami sungguh percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami menjadi manusia yang baru. Kami diberkati, kami diberikan satu terobosan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus bekerja malam hari ini melalui doa malam kami. Kami percaya ada banyak pribadi yang dilawat, yang ditolong, disembuhkan, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari malam hari ini saya rindu untuk sharing tentang satu hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu tentang doa. Ya, kita buka terlebih dahulu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-38, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan di situ perikopnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat yang pertama dari Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pelajari Alkitab dari ayat-ayat yang sebelumnya tentang Raja Hizkia ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Ya, hidup benar, hidup dengan tulus hati, ya. Semua yang dia lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca malam hari ini, di situ dikatakan pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ada di dalam satu keadaan antara hidup dan mati. Dan yang lebih berat yang dialami oleh Hizkia pada waktu itu adalah kerajaannya sedang dikepung oleh satu musuh yang begitu kuat, ya. Banyak persoalan yang sedang dialami oleh Raja Hizkia ini. Dia mengalami satu peperangan yang dahsyat, ya, pertempuran yang hebat. Dia memikirkan tentang kerajaannya. Belum selesai masalah yang satu, dirinya sendiri mengalami satu sakit penyakit yang tidak ringan. Ya, di situ dikatakan ayat Alkitab mencatat dia jatuh sakit dan hampir mati. Ya, satu keadaan yang kurang menguntungkan. Betapa beratnya persoalan yang sedang dialami oleh Raja Hizkia. Dia sedang memikirkan bagaimana mempertahankan kerajaannya. Dia sedang memikirkan bagaimana cara untuk memenangkan dari pertempuran ini. Tetapi di dalam hidupnya sendiri, dia sedang mengalami satu sakit penyakit dan dikatakan hampir mati. Ya, tidak ada lagi harapan. Dan ketika itu
datanglah seorang nabi yang datang kepada dia. Tentunya kalau setiap kita sedang mengalami sakit dan ada seorang hamba Tuhan yang datang untuk menengok kita, tentunya kita berharap, tentunya kita berkeinginan hamba Tuhan ini mendoakan dia supaya kita semua boleh mendapatkan kesembuhan, ya. Kita percaya ketika doa dinaikkan, ketika ada hamba Tuhan yang berdoa untuk kita, tentu kita berkeinginan atau berharap sakit penyakit kita disembuhkan. Tetapi dari ayat yang sudah kita baca malam hari ini, ternyata Nabi Yesaya ini memberitakan satu kabar, bukan kabar yang sukacita, bukan satu kabar yang berpengharapan, tetapi kabar yang dibawa oleh Nabi Yesaya ini adalah kabar yang buruk. Nabi Yesaya ini menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Beginilah firman Tuhan. Dia mengatakan, dia meneruskan apa yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Dan firman Tuhan ini berkata kepada Raja Hizkia, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana seandainya jika kabar itu atau firman Tuhan itu atau nubuat itu diberikan kepada kita malam hari ini, ya. Sampaikanlah, kumpulkanlah seluruh keluargamu karena engkau akan mati dan tidak sembuh lagi. Kalau mungkin malam hari ini ada kita yang sakit, sedang mengalami satu penyakit yang berat, dan kemudian datanglah seorang nabi atau seorang hamba Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan, ya, sesungguhnya sakit penyakitmu ini tidak akan sembuh, engkau akan mati. Oleh sebab itu sampaikan pesan terakhirmu kepada seluruh keluargamu. Bagaimana keadaan kita? Tentunya kita akan merasa sedih, tentunya kita akan merasa putus asa, tentunya kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa khawatir, ya. Satu perasaan yang campur aduk, yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Tetapi malam hari ini, kalau seandainya itu yang sedang kita alami, marilah, ya, tentunya kita berpikir, aku ingin berkata-kata yang baik, aku ingin berbuat yang terbaik, aku ingin berdoa yang terakhir kalinya, berdoa dengan segenap hati, ya. Kalau kita memiliki keluarga, mungkin dulunya kita saling membenci, tetapi ketika kita menyadari itu adalah waktu kita terakhir di muka bumi ini, tentunya kita akan berubah, ya, berubah 100%. Kalau dulu kata-kata kita mungkin menyakitkan, kalau hari ini adalah hari terakhir, kita akan berubah, perkataan kita menjadi perkataan yang lemah lembut, yang menghibur, ya. Mari belajar dari Raja Hizkia ini, apa yang dia lakukan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu yang terakhir dia ada di muka bumi ini, ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang Raja Hizkia. Ketika keadaan yang buruk, ketika masalah satu belum selesai, ada timbul masalah yang lain yang tidak kalah beratnya. Inilah yang dia kerjakan. Dia tidak menyerah begitu saja, ya. Dia tidak kemudian pasrah, oh iya ini adalah hari terakhirku. Tetapi inilah yang dia lakukan. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia meresponi apa yang disampaikan atau apa yang dia terima, masalah hidupnya.
dia memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana ketika dia mengalami persoalan yang berat? Bagaimana ketika kesempatan itu adalah kesempatan terakhirnya? Raja Hizkia merespon semuanya itu dengan berdoa. Malam hari ini kita pun ingin memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang memiliki pergumulan yang berat. Mungkin hari ini kita sedang dilanda atau mengalami satu penyakit yang berat di tengah-tengah pandemi ini. Atau yang lain mungkin sedang terpapar oleh penyakit COVID ini, virus COVID ini. Ya. Tetapi kita akan belajar memiliki respon seperti Raja Hizkia, yaitu dia merespon semuanya itu dengan berdoa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, hari ini apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kita mau merespon persoalan, pergumulan, semuanya itu dengan doa. Dan kita semua tahu ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan melalui doa. Kita tahu ada Hana ya, yang hidupnya menderita karena dia hidup dengan madunya yang selalu menyakiti hatinya. Hana merespon persoalan hidupnya dengan berdoa. Dan dia bukan hanya berdoa secara biasa, tetapi Hana berdoa dengan menangis. Dia berdoa dengan segenap hati. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia berdoa. Dia memalingkan wajahnya ke tembok. Memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini bagaimana respon kita terhadap masalah persoalan sakit penyakit? Mari kita responi semuanya itu dengan doa. Bukan hanya sekedar doa kebiasaan kita mengikuti acara doa malam. Bukan hanya sekedar doa yang keluar dari mulut kita saja. Tetapi doa yang sungguh-sungguh kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Ayub pasal yang ke-22 ayat yang ke-27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, dia akan mengabulkan doamu. Mari malam hari ini, apapun yang sedang kita alami, kita responi semuanya dengan doa. Segenap hati kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selain dia berdoa, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Kita lihat ayat yang ketiga. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang ketiga ini menceritakan bagaimana Raja Hizkia membangun hubungannya dengan Tuhan. Sebelum dia sakit, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan ketika dia sedang sakit, dia tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita sebelum hari ini kita membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi ketika ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, kita lupa untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Kita berkata, aku percuma berdoa, aku percuma membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli, seakan-akan Tuhan membiarkan masalah ini terus ada di dalam kehidupanku. Mari Bapak Ibu, Raja Hizkia di dalam detik-detik terakhir hidupnya dia tetap membangun hubungan. Dia memiliki hati yang tulus. Dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kemudian dia menangis kepada Tuhan. Ada banyak orang menangis kepada sesamanya. Dia cari kepada siapa dia bisa curhat. Kepada siapa dia bisa menumpahkan unek-uneknya.
Dengar baik-baik. Mungkin ada manusia yang mau mendengar curhatan tangisan kita, tetapi tidak sepenuh hati mereka mau menerima tangisan kita. Ada kalanya manusia itu bosan, ada kalanya manusia itu jenuh dan tidak lagi mau mendengarkan tangisan kita. Tetapi malam hari ini saya ingin mengatakan ada kabar sukacita buat setiap kita. Hari ini ada Tuhan Yesus yang selalu setia untuk mendengar setiap keluhan kita, untuk mendengar setiap doa-doa kita, untuk melihat setiap tetesan air mata kita. Bahkan Tuhan memberikan tangannya untuk memeluk setiap kita. Dia melihat air mata kita. Dia melihat air mata Raja Hizkia. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan melihat air mata dari Raja Hizkia ini? Ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Ayat yang kelima. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhur. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air mata. Sesungguhnya Tuhan mendengar doa dan Dia melihat setiap tetesan air mata kita. Air mata kita yang tertumpah tidak pernah jatuh dengan sia-sia, tetapi Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan. Dan apa yang akan terjadi ketika Tuhan mendengar doa dan melihat air mata kita? Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ayat yang ke-6. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Ada berkat-berkat yang berlipat-lipat kali ganda yang Tuhan berikan ketika kita berdoa dengan segenap hati, ketika kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang pertama, berkat yang diterima ketika doanya didengar, air matanya dilihat oleh Tuhan, yaitu Tuhan akan menyembuhkan sakit dari Raja Hizkia. Berkat yang kedua adalah Tuhan akan meluputkan, melepaskan persoalan dari Raja Hizkia, yaitu dia terbebas dari kepungan Raja Asyur. Raja Asyur lambang dari musuh. Mungkin malam hari ini kita sedang dikepung oleh musuh. Bukan musuh secara daging, secara nyata, tetapi mungkin itu adalah kita sedang terlilit oleh hutang, dikepung gak bisa kemana-mana. Malam hari ini Tuhan berjanji Dia akan melepaskan kita dari kepungan musuh. Raja Asyur yang begitu mengerikan dibebaskan. Bukan hanya dibebaskan, tetapi kotanya dipagari. Ada pagar perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita dipagari dari pandemi ini, dari virus COVID-19 yang begitu mengerikan. Ya, ada perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan. Ada kesembuhan, ada diluputkan dari musuh, ada dipagari. Kerajaan Raja Hizkia menjadi kerajaan yang aman. Saudara, ada berkat yang begitu dahsyat yang Tuhan siapkan buat setiap kita malam hari ini. Mari berdoa dengan segenap hati. Bangun hubungan yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Baik engkau sehat maupun ketika engkau sakit. Baik ketika keadaanmu baik-baik saja, atau ketika engkau sedang dikejar-kejar hutang, dililit hutang. Baik semua keadaan keluargamu ketika semuanya mengalami kebaikan Tuhan, ataupun keadaan keluargamu yang sedang diambang keretakan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya sungguh percaya Allah yang kita sembah malam hari ini, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang mendengar doa dan melihat setiap tetesan air mata. Jangan lagi andalkan manusia, karena manusia pun terbatas.
Tetapi mari andalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup. Berkat double, berkat pelipat kali gandaan, terobosan-terobosan yang baru Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Mari saya rindu malam hari ini untuk berdoa setiap Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara live Instagram Persekutuan Doa malam hari ini. Tundukkan kepala berdoa dengan segenap hati. Koramata syandara patakara lamar. Kiara mata syandara patakara lapara patakara mata syandara. Malam hari ini aku berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang sedang mengikuti acara Persekutuan Doa melalui Instagram malam hari ini, Bapak. Engkau melihat doa-doa kami, Engkau mendengar doa-doa kami. Aku berdoa untuk setiap hambamu yang mungkin sedang dikejar-kejar penagih hutang, yang sedang ada dalam masalah besar, yang sedang ada dalam bisnis yang begitu buruk, keuangan yang buruk. Malam hari ini Engkau menjamah, Engkau yang memberkati, Engkau yang membuka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini Engkau responi dengan baik, dengan benar di dalam hidup. Tuhan, Engkau melihat setiap tetesan air mata. Engkau yang meluputkan setiap kami, Tuhan, dari setiap pergumulan, masalah, persoalan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga aku berdoa untuk setiap saudara-saudariku yang malam hari ini mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit, sakit jantung, sakit, ada gangguan di dalam ginjalmu, atau sakit apapun juga yang sedang kau alami hari-hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sama yang Tuhan sudah menyembuhkan Raja Hizkia. Malam hari ini tangan yang berlobak paku itu menjamah engkau di tempat di mana engkau berada. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Jadilah seperti imanmu. Kalau imanmu berkata aku percaya, maka kesembuhan itu menjadi milikmu malam hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang melihat pergumulan kami malam hari ini. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Firman yang sederhana, firman yang sering kali kami dengar, tetapi malam hari ini firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Percaya Tuhanlah jawaban, Tuhan sumber kekuatan. Di dalam detik-detik terakhir Dia pasti menolong di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tangan
menjadi jawaban bagi setiap kita. Dan hanya Dialah sumber kekuatan. Malam hari ini biar dengan segenap hatimu katakan, Tuhan, Engkau ada dan melihat pergumulan kami.
hadapan Tuhan, sebab namanya begitu berkuasa. Sebab segala kuasa ada di dalam tangannya. Mari malam hari ini teguhkan, kuatkan hatimu. Biarlah hanya nama Yesus yang terutama di dalam hidupmu, meneduhkan setiap kekhawatiran, meneduhkan badai yang ada di dalam hidup, kekhawatiran, kebimbangan, ragu, semua yang sedang bergejolak di dalam hidupmu. Mari malam hari ini izinkan tangannya meneduhkan, izinkan tangannya yang membuat semuanya menjadi tenang kembali. Oh rabata syadara lama rabata syadara bata kara lama rabata sikara bata kara lama rabata kiara mata syadara bata kara lama rabata sikara lama rabata kara lama rabata syadara lama rabata. Haleluya. Biar Engkau melawat kami malam hari ini, Tuhan. Yang ada dalam persoalan, Tuhan menolong. Yang ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, Tuhan yang meneduhkan semuanya itu. Tuhan yang menghalau semuanya itu. Tuhan ganti dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Bahkan yang sedang sakit, terbaring lemah di tempat tidurnya maupun di rumah sakit, Engkau yang melawat dan menyembuhkan mereka satu persatu. Kuatkan, teguhkan kami ya Bapa. Apapun musim di dalam kehidupan kami sungguh percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Semuanya boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa-doa. Bahkan Dia memperhatikan kehidupan kita, melihat air matamu, melihat pergumulanmu, mengerti keadaanmu yang sulit, yang sukar. Mari malam hari ini berdoa bersama saya. Koramata syandara batakara lama ramata syikara. Untuk setiap permohonan doa yang sudah masuk malam hari ini Tuhan, kami berdoa dari tempat ini dengan kesungguhan hati kami. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang mendengar doa. Oleh sebab itu kami tidak jemu-jemunya untuk berdoa, memohon belas kasihan Tuhan untuk para hamba-hamba yang sedang sakit malam hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Yuli Wahyudi yang malam hari ini sedang sakit. Tuhan, Kau menjamah, Tuhan, Engkau menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjadi sembuh, menjadi kuat kembali, menjadi sehat kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik dari Ibu Dewi, Ibu Evi. Kami serahkan setiap pergumulannya ke dalam tangan-Mu. Oh, alergi di dalam kulitnya, kami tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tetapi kami sungguh percaya ketika Tuhan menyelidiki hati, Tuhan membereskan apa yang tersembunyi, yang ada di dalam hati, dan melepaskan semua yang ada di dalam hatinya, maka kesembuhan itu menjadi miliknya. Malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, untuk Ibu Evi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, sembuh secara total. Dan sejak malam hari ini engkau sudah tidak alergi lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk Ibu Fani, Tuhan kami juga menyerahkan pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya, hari-harinya kami serahkan ke dalam tangan. Pemulihan di tengah-tengah keluarga boleh dialami oleh Ibu Fani. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap kami orang-orang percaya. Malam hari ini kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong kami satu persatu. Pergumulan apapun, sekecil apapun yang menjadi kekhawatiran di dalam hidup kami, kami mau naikkan semuanya itu di dalam doa. Pergumulan kami, permohonan kami, yang kami mau naikkan siang dan malam di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhanlah menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kami.
Terima kasih Bapa, bahkan untuk setiap nama-nama yang tidak kami sebutkan, yang berdoa secara pribadi malam hari ini. Engkau yang melawat, Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, untuk kesembuhan yang dialami oleh saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih yang sudah masuk. Kami mengucap syukur karena apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Tuhan, Engkau memperhitungkan, Engkau mendengar seruan doa kami, Engkau memperhitungkan kesetiaan kami. Juga untuk para Bapak Ibu yang setia mengikuti acara doa malam PD Victory Family, Tuhan juga memberkati kami satu persatu. Engkau yang melawat kami, apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan Engkau yang mencukupi, Engkau yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya apa yang kami kerjakan malam hari ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami rindu bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kami, Bapak Jokowi dan seluruh stafnya. Biarlah pemerintahan kami boleh menjalankan tugasnya dengan hati yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati bumi, air, tanah yang kami tinggali di tempat ini, di Indonesia ini. Kami melepaskan berkat untuk bangsa kami Indonesia, tanah air kami, tanah air Indonesia. Tuhan memberkati menjadi tanah yang subur. Oh, memberkati laut dan seluruh hasil buminya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan ada bencana di negeri kami, Tuhan boleh melindungi, Tuhan boleh lalukan semuanya ini. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Juga pandemi yang belum berlalu dari bumi ini, Tuhan, biarlah Tuhan Kau memproteksi setiap kami anak-anak. Kalaupun kami Tuhan tetap beraktivitas di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan proteksi setiap kami. Tuhan dijauhkan dari virus ini, diberikan kesehatan, imunitas yang kuat supaya kami boleh tetap beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis, untuk para petugas yang Tuhan terus berjuang untuk melakukan tugasnya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan juga memberikan kesehatan yang sempurna untuk mereka dan untuk seluruh keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk para ahli ilmuwan yang terus menyelidiki vaksin dari COVID-19 ini. Berikan hikmat Tuhan, berikan sesuatu hikmat supaya mereka boleh menemukan dari vaksin virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Dan pada akhirnya acara ini akan selesai dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau berdoa, kami mau mengangkat tangan kami dua-dua. Kami mohon biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kami, memberkati hidup kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan pelayanan kami. Apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Seluruh keluarga kami, keturunan kami, anak cucu menantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami sungguh percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terjatuh tanpa
Tuhan, yuk.